Tafsir Manqobah ke-7 menjelaskan tentang pentingnya waktu ibadah dan zikir kepada Allah. Manusia terwujud ke dunia adalah dengan kehendak Allah dan bukan dengan kehendak diri manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa memilih ibu mana yang akan melahirkan dan di mana akan dilahirkannya. Manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Nabi Yahya alaihissalam sejak usia 7 tahun saat diajak bermain oleh teman-temannya, maka beliau menjawab, "Kita diciptakan bukan untuk main-main." Bagi para ikhwan, setiap kali akan berzikir jahar maupun khafi, selalu bermunajat dahulu. Ilahi anta maksudi wariloka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, Engkau yang kutuju dan ridhomu yang kucari. Karuniakanlah kepadaku cinta dan makrifat kepadamu. Munajat ini selalu dibaca saat akan berzikir jahar maupun khafi. Setidaknya ada beberapa pelajaran sebagai berikut. Pertama, hendaknya kita selalu ingat bahwa Allah adalah tujuan kita. Dalam beribadah dan berzikir, tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyuruh kita beribadah. Allah menyuruh kita berzikir. Maka ibadah dan zikir kita tujuannya ialah Allah dan dilakukannya lillah, karena Allah. Tujuan ibadah dan zikir yang kita lakukan bukanlah ilmu, rizki, kasyaf, dan lainnya. Rasulullah SAW mengingatkan, "Fa'man kanat hijratuhu lidunya yushibuha au imro'atin yankihuha." Jika seseorang berhijrah, termasuk berzikir dan beribadah, dengan tujuan mendapat dunia, maka ia hanya mendapatkan dunia saja. Demikian juga jika niat ibadah dan zikirnya karena ingin mendapatkan pasangan hidup, maka ia hanya akan mendapatkan pasangan hidup saja. Ia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ia tidak mendapatkan ampunan dan pertolongan Allah dan Rasul-Nya. Kedua, hendaknya kita selalu ingat bahwa ridha Allah yang kita kejar. Kita belajar ilmu atau mengajarkannya, melakukan zikir, ibadah, dan riyadoh, berkhidmah, serta bersedekah. Hendaknya semuanya diniatkan untuk meraih ridho Allah. Karena jika Allah ridho kepada kita, maka niscaya Allah akan menolong kita. Bila kita diridhoi oleh pemimpin, niscaya kita akan dibantu dan difasilitasi oleh pemimpin tersebut. Bagaimana jika kita mendapat ridho Allah yang merupakan pemimpin alam semesta? Jika kita diridhoi oleh guru, niscaya kita akan dibantu dan didoakan agar mudah mendapatkan pengetahuan. Maka bagaimana jika kita diridhoi oleh Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang zahir dan batin, Maha mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang? Jika kita diridhoi oleh orang kaya yang dermawan, niscaya kita diberi olehnya. Maka bagaimana jika kita diridhoi oleh Allah yang Maha Kaya dan Maha Dermawan? Ketiga, hendaknya kita selalu memohon mahabbah atau cinta kepada Allah. Kita memohon agar dicintai dan mencintai Allah. Dengan dicintai Allah, niscaya
kita akan ditunjukkan pada jalan yang diridhoinya. Dengan dicintai oleh Allah, niscaya kita akan selalu dilindungi dan diberi petunjuk olehnya. Dengan dicintai Allah, niscaya kita akan digerakkan oleh Allah untuk mencintainya. Jika kita dikaruniai rasa cinta kepadanya, niscaya kita akan bersemangat dan merasakan kelezatan saat beribadah kepadanya. Niscaya kita selalu merindukan untuk berjumpa dengannya dengan ibadah-ibadah. Niscaya lisan dan hati kita selalu menyebut namanya. Jika dalam manqobah ke-7 ini dikisahkan semangat Tuan Syekh Abdul Qadir dalam beribadah kepada Allah, sehingga dari Isya sampai subuh terus beribadah kepada Allah dan tidak dapat diganggu oleh siapapun, walaupun didatangi oleh khalifah. Itu karena beliau melakukan ibadah dan zikir dengan rasa cinta kepadanya, dengan cinta kepada Allah. Maka Syekh Abdul Qadir dapat beribadah malam dari mulai Isya sampai waktu subuh setiap malam selama 40 tahun berturut-turut. Demikian kesaksian khodimnya yang bernama Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Hirawi radhiyallahu anhu. Keempat, hendaknya kita selalu memohon makrifat kepada Allah. Makrifat pada Allah secara bahasa berarti mengenal Allah, mengenal sifat dan asma Allah. Di antara Asmaul Husna yang berjumlah 99, kita contohkan satu saja, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih, tanpa pilih kasih. Dia yang mengasih atau memberi kehidupan kepada kita. Dia yang memberi rizki lahir berupa makanan, minuman, dan tempat tinggal di muka bumi. Dia yang memberi rizki batin berupa keyakinan, pengetahuan, dan berbagai rahasia kehidupan kepada kita. Ar-Rahman memberi rezeki, udara, kehidupan, kesehatan, dan sebagainya kepada setiap hambanya, baik yang beriman maupun yang kafir. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya seorang ibu yang tulus kepada anak kandungnya tercinta. Allah selalu mencurahkan kebaikan walaupun kepada hamba-hambanya yang memakinya dan menolak beribadah kepadanya. Ini makrifat pada Allah secara bahasa. Adapun secara istilah, Imam Al-Ghazali mengartikan makrifat ialah hendaknya tidak memandang sesuatu selain memandang Allah di dalamnya. Ajengan Jejen Sukabumi menyebutnya dengan mata memandang makhluk, hati memandang Allah. Misalkan, bila mata kita memandang nikmat dari Allah, seperti makanan, minuman, rumah, tanah, atau lainnya, maka hatinya hendaknya memandang Al-Mun'im, Allah yang maha memberi nikmat, sehingga hatinya tetap ingat dan bersyukur kepada Allah. Kemudian nikmat dari Allah tersebut digunakannya di jalan yang mendatangkan ridho Allah, baik kebaikan diri, keluarga, maupun masyarakat. Keempat hal tersebut menjadi landasan bagi kita dalam beribadah kepada Allah. Allah sebagai tujuan hidup kita, ridhonya yang kita cari,
dan kita selalu memohon mahabbah dan makrifat kepadanya. Dengan keempat hal tersebut, insya Allah kita akan ditolong untuk dapat terus beribadah dengan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita berupaya dengan sekuat tenaga untuk selalu berzikir dan beribadah di atas landasan tersebut. Beruntung kita sebagai ikhwan telah ditalkin zikir khafi untuk diamalkan kapan saja dan di mana saja, termasuk saat melakukan kegiatan kerja fisik, agar senantiasa sadar bahwa gerak-gerik kita senantiasa berada dalam pengawasan Allah. Beruntung juga telah ditalkinkan zikir jahar untuk diamalkan, sehingga melemahkan kekuatan nafsu amarah yang mendorong untuk melakukan kejahatan. Waktu adalah sesuatu yang sangat cepat berlalu. Dalam sehari semalam ada 24 jam. Ketika kita tidur sehari semalam 8 jam, maka 1/3 usia kita sudah digunakan untuk tidur. Jika dalam sehari semalam kita bekerja, baik membuka usaha sendiri maupun bekerja di lembaga selama 8 jam, maka 1/3 usia kita sudah digunakan untuk bekerja. Bagaimana dengan 1/3 usia kita sisanya dalam sehari semalam? Kita harus mandi sehari 2 kali, makan dan minum dalam sehari semalam ada yang 2 kali dan ada juga yang 3 kali. Membuka HP dan membaca WhatsApp, mencuci piring dan baju, membersihkan rumah, berbicara dengan orang lain, dan lain sebagainya. Maka berapa banyak waktu kita yang digunakan secara khusus untuk berzikir dan beribadah kepada Allah. Di Manqobah ini, Syekh Abdul Qadir mencontohkan penggunaan waktu malam untuk zikir dan ibadah kepada Allah. Jika beliau selama 40 tahun setiap malam melakukan ibadah dan zikir kepada Allah dari ba'da isya sampai waktu subuh dengan non-stop sekitar 9 jam, maka marilah kita belajar menggunakan malam hari untuk berzikir dan beribadah berapa jam saja sebagai bentuk latihan dan mengikuti teladan yang dicontohkan oleh pemimpin para wali Allah tersebut. Amin.